subscribe Eagle Media, kanal cerita horor nyata, kisah misteri, cerita mistis, dan hantu seram yang membuat bulu kudukmu selalu merinding. Cerita horor Gunung Gede, Pangrango yang pertama. Misteri Alun-alun Surya Kencana. Derap langkah pasukan gaib di tengah malam. Namaku Raka. Dan aku ingin memulai cerita ini dengan sebuah pengakuan. Dulu, aku adalah orang yang menuhankan logika. Bagiku, setiap kejadian di dunia ini pasti memiliki penjelasan ilmiah. Tidak ada yang namanya hantu. Tidak ada yang namanya demit. Apalagi kerajaan gaib di atas gunung. Semua itu bagiku hanyalah dongeng. Cerita kosong yang dibuat oleh para orang tua agar anak-anak mereka tidak keluyuran malam hari. Atau sekadar taktik para ranger, atau penjaga hutan, agar pendaki tidak membuang sampah sembarangan. Itulah keyakinanku selama 25 tahun aku hidup. Namun, keyakinan itu hancur berkeping-keping hanya dalam satu malam. Satu malam yang panjang dan mencekam di Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di alun-alun Surya Kencana. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku merencanakan pendakian bersama 2 orang temanku. Mereka adalah Sarah dan Bimo. Kami bertiga memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. Aku, seperti yang kukatakan tadi, adalah si skeptis. Aku adalah tipe pendaki yang akan menertawakan teman yang permisi saat buang air kecil di pohon besar. Lalu ada Sarah. Sarah adalah perempuan yang pendiam. Dia memiliki sorot mata yang tajam namun sendu. Sarah sering mengaku bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Dia menyebutnya sebagai kepekaan spiritual. Tapi aku menyebutnya sebagai sugesti berlebihan. Dan yang terakhir adalah Bimo. Bimo adalah pendaki pemula. Ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Fisiknya kuat, tapi dia ceroboh. Dia sering bicara tanpa dipikir dan sering mengeluh soal hal-hal sepele. Rencana kami sederhana. Kami akan naik melalui jalur Putri, lalu turun melalui jalur Cibodas. Target utama kami adalah berkemah di alun-alun Surya Kencana. Padang savana yang luas dan indah, yang dipenuhi oleh bunga abadi, Edelweiss. Bagi para pendaki, Surya Kencana adalah surga. Tapi bagi sebagian orang tua di Jawa Barat, tempat itu memiliki arti lain. Konon, itu adalah teras istana dari kerajaan gaib yang dipimpin oleh Pangeran Surya Kencana. Tentu saja, aku tidak peduli dengan legenda itu. Tujuanku mendaki kali ini sedikit berbeda. Selain ingin menikmati alam, aku ingin membuktikan pada Sarah bahwa ketakutannya selama ini tidak berdasar. Aku ingin membuktikan bahwa kita bisa berkemah di tempat yang katanya paling angker sekalipun, dan kita akan baik-baik saja. Kesombongan itulah yang membawaku pada petaka ini. Kami memulai perjalanan dari base camp Putri di pagi buta. Udara dingin langsung menusuk tulang. Langit masih gelap, tapi riuh rendah suara pendaki lain memberikan semangat tersendiri. Awal pendakian berjalan lancar. Bimo masih bisa tertawa-tawa. Dia sibuk memotret setiap pohon yang kami lewati. Sarah berjalan di tengah, di antara aku dan Bimo. Dia lebih banyak diam. Sesekali dia berhenti, menatap ke arah rimbunan pohon bambu, lalu menggelengkan kepalanya pelan.
Aku hanya menghela napas melihat tingkahnya. Perjalanan melalui jalur putri memang terkenal terjal. Tanah merah yang licin dan akar-akar pohon yang melintang menjadi makanan kami selama berjam-jam. Napas Bimo mulai terdengar berat saat kami mencapai pos 2. Kakinya mulai menyeret. Tapi kami terus berjalan. Siang hari, matahari bersinar terik. Namun anehnya, cahaya matahari itu tidak terasa hangat. Hutan Gunung Gede terasa lembab dan basah. Ada aroma tanah yang sangat kuat tercium sepanjang perjalanan. Sekitar pukul 3 sore, kami akhirnya keluar dari batas vegetasi hutan lebat. Di depan kami, terhampar pemandangan yang luar biasa. Alun-alun Surya Kencana. Luasnya sekitar 50 hektar. Hamparan rumput hijau bercampur dengan semak edelweiss yang sedang mekar. Kabut tipis mulai turun, memberikan kesan mistis namun indah. Di kejauhan, aku bisa melihat tenda-tenda pendaki lain yang berwarna-warni. Mereka berkumpul di area tengah, dekat dengan sumber air. Suara tawa dan obrolan pendaki lain terdengar sayup-sayup terbawa angin. Biasanya, pendaki akan mencari tempat yang ramai untuk mendirikan tenda. Selain lebih aman, juga lebih hangat karena terhalang angin. Tapi, egoku berkata lain. Aku menunjuk ke arah ujung barat alun-alun. Sebuah area yang agak menjorok ke arah tebing. Di sana, ada gugusan bebatuan besar yang tersusun agak aneh. Area itu sepi. Tidak ada satupun tenda yang berdiri di sana. Jaraknya mungkin sekitar 300 meter dari tenda pendaki terdekat. Kita ngecamp di sana saja, kataku sambil menunjuk lokasi itu. Bimo menyeka keringat di dahinya. Jauh banget, Kak. Kenapa nggak di sini saja? Dekat sumber air, protes Bimo. Di sini berisik, Bim. Kita butuh ketenangan. Lagi pula pemandangan di sana lebih bagus, langsung menghadap lembah, jawabku beralasan. Aku menoleh ke arah Sarah. Wajah Sarah pucat. Dia menatap lokasi bebatuan itu dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa takut, tapi juga ada keraguan. Raka, kayaknya di sana energinya nggak enak, bisik Sarah pelan. Perasaanmu saja, Sar. Itu cuma batu. Yuk, keburu gelap, potongku cepat. Aku tidak mau mendengar alasan mistis apapun. Dengan setengah terpaksa, mereka mengikuti langkahku. Kami berjalan membelah padang savana. Semakin kami mendekati area bebatuan itu, suara riuh pendaki lain semakin menghilang. Angin bertiup lebih kencang di sisi ini. Rumput-rumput bergoyang seolah melambai menyuruh kami pergi. Ketika kami sampai di lokasi, suasana terasa sangat berbeda. Hening. Benar-benar hening. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya suara angin yang mendesing melewati celah-celah batu besar. Bebatuan di sini berwarna hitam legam. Ukurannya bervariasi, mulai dari sebesar bola kaki hingga sebesar mobil. Dan anehnya, susunannya seolah membentuk sebuah gerbang. Tempat ini aneh, gumam Bimo sambil menurunkan kerilnya. Aneh apanya? Ini tempat VIP, Bim. Sepi, tenang, jawabku sambil mulai mengeluarkan tenda. Kami mulai mendirikan tenda dom berkapasitas 4 orang. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Matahari perlahan tenggelam di balik punggung gunung.
Suhu udara turun drastis. Jauh lebih dingin daripada saat kami berjalan tadi. Aku melihat Sarah mengeluarkan jaket tebalnya. Tangannya gemetar saat memasang pasak tenda. "Kamu kedinginan, Sar?" tanyaku. Sarah menggeleng pelan. "Bukan dingin, Ka. Tapi berat," jawabnya singkat. Aku memilih untuk mengabaikannya. Tenda akhirnya berdiri tegak. Kami memasukkan barang-barang ke dalam. Bimo bertugas memasak air untuk menyeduh kopi dan mie instan. Aku duduk di teras tenda, menikmati pemandangan kabut yang mulai merayap naik. Malam pun tiba. Kegelapan di gunung itu berbeda dengan kegelapan di kota. Di sini, gelapnya pekat dan absolut. Cahaya headlamp kami hanya mampu menembus jarak beberapa meter saja. Sekitar pukul 8 malam, kami selesai makan malam. Kami duduk melingkar di depan tenda, ditemani secangkir kopi panas. Seharusnya ini menjadi momen yang menyenangkan. Mengobrol santai di bawah langit berbintang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Langit di atas kami tertutup awan hitam tebal. Bintang-bintang tidak terlihat sama sekali. Dan kabut. Kabut malam itu turun dengan cara yang tidak wajar. Biasanya, kabut akan turun perlahan, seperti kapas yang jatuh. Tapi kali ini, kabut itu seolah menyergap kami. Dalam hitungan menit, jarak pandang kami menjadi 0. Cahaya headlamp Bimo memantul kembali karena tebalnya partikel air di udara. Kami seperti terisolasi dalam sebuah kota putih raksasa. Dingin banget gila, keluh Bimo sambil merapatkan jaketnya. Giginya terdengar gemeretak. Aku melihat jam tanganku. Baru pukul 9 malam. Terlalu dini untuk tidur, tapi terlalu dingin untuk berada di luar. "Masuk tenda saja yuk," ajak Sarah. Suaranya terdengar cemas. Kami pun masuk ke dalam tenda dan menutup resleting rapat-rapat. Di dalam sleeping bag, kami mencoba menghangatkan diri. Bimo sudah mulai mendengkur halus karena kelelahan. Tapi aku dan Sarah masih terjaga. Aku berbaring menatap langit-langit tenda yang bergoyang tertiup angin. Entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak. Ada rasa gelisah yang tiba-tiba muncul di dada. Seperti ada yang mengawasi kami dari luar sana. Dari balik kabut tebal itu. Tiba-tiba, Sarah menyenggol lenganku. Aku menoleh. Di dalam remang cahaya lampu tenda, aku melihat mata Sarah terbelalak. Dia meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar aku diam. "Kenapa?" bisikku pelan. "Kamu cium baunya?" tanya Sarah dengan suara bergetar. Aku mengerutkan kening. Aku mencoba menghirup udara dalam-dalam. Dan saat itulah aku menciumnya. Aroma itu sangat kuat dan tajam. Wangi bunga melati. Wangi yang sangat segar, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan ribuan bunga melati tepat di depan tenda kami. Tapi anehnya, wangi itu bercampur dengan bau lain. Bau belerang yang menyengat dan bau amis seperti darah kering. Kombinasi bau itu membuat perutku mual seketika. Mungkin ada pendaki lain yang pakai parfum, bisikku, mencoba berpikir logis. Nggak ada orang bodoh yang pakai parfum melati di tengah hutan jam segini, Raka, balas Sarah tegas. Dan baunya terlalu dekat. Aku terdiam. Logikaku mulai mencari-cari alasan lain.
Mungkin aroma tumbuhan liar? Mungkin bau tanah yang bereaksi dengan hujan? Belum sempat aku menemukan jawaban, Bimo tiba-tiba terbangun. Dia langsung duduk tegak dengan mata melotot. Napasnya memburu. "Bim, kamu kenapa?" tanyaku kaget. Bimo tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia menunjuk ke arah pintu tenda dengan tangan gemetar. "Dengar?" bisik Bimo parau. "Kalian dengar itu?" Aku menajamkan pendengaran. Awalnya aku hanya mendengar suara angin yang menderu. Tapi perlahan, di sela-sela suara angin itu, aku mendengarnya. Suara musik. Gamelan. Alunan musik tradisional Sunda. Suara bonang dan saron yang dipukul dengan irama lambat. Ting, tung, tang, tung. Suaranya sayup-sayup, seolah berasal dari jarak yang sangat jauh, tapi sekaligus terasa sangat dekat di telinga. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah nadanya. Nadanya tidak harmonis. Sumbang. Menyedihkan. Seperti musik pengiring upacara kematian. Siapa yang bermain gamelan di ketinggian hampir 3000 meter di tengah malam buta begini? Pos pendakian mungkin dari pos pendakian, kataku, tapi suaraku sendiri terdengar ragu. Pos pendakian terdekat ada di bawah, berkilo-kilometer jauhnya. Mustahil suaranya bisa sampai ke sini sejelas ini. Itu bukan manusia, Raka, bisik Sarah. Air mata mulai menggenang di sudut mata Sarah. Mereka datang. Mereka siapa? Bentakku, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Penjaga tempat ini. Kita ada di jalur mereka, jawab Sarah. Aku ingin membantah. Aku ingin marah. Tapi suara gamelan itu semakin keras. Kini terdengar suara gong yang dipukul berkali-kali. Gung. 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 Getaran suaranya terasa sampai ke ulu hati. Aku melihat jam tangan. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 11:55 menit. Hampir tengah malam. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti mendadak. Hening. Sunyi senyap. Suara angin pun hilang. Suara serangga hutan lenyap. Dunia seolah menahan napas. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara gamelan tadi. Kami bertiga membeku di dalam tenda. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan untuk bernapas pun rasanya sulit. Lalu, getaran itu dimulai. Awalnya hanya getaran halus di lantai tenda. Seperti ada truk besar yang lewat di jalan raya yang jauh. Tapi lama-kelamaan, getaran itu semakin kuat. Botol air minum kami yang ada di pojok tenda mulai berguncang. Permukaan air di dalamnya beriak. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar berirama. Berat. Dan banyak. Itu bukan suara gempa bumi. Itu suara langkah kaki. Ratusan, mungkin ribuan langkah kaki yang menghentak tanah secara bersamaan. Derap langkah pasukan baris berbaris. Suaranya semakin mendekat. Datang dari arah kegelapan kabut di luar sana. Menuju tepat ke arah tenda kami. Matiin lampu, perintah Sarah panik. Bimo dengan tangan gemetar mematikan lampu tenda. Kini kami berada dalam kegelapan total.
Hanya ada sedikit cahaya remang dari bulan yang berusaha menembus kabut tebal di luar sana. Duk. DUG. DUG. Suara itu semakin dekat. Sekarang terdengar suara lain yang menyertainya. Suara gemerincing logam. Seperti suara baju zirah yang beradu. Dan suara dengusan napas hewan besar. Kuda. Itu suara napas kuda. Rasionalitasku berperang hebat dengan rasa takutku. Apa ini halusinasi massal? Apa ini efek hipotermia? Tapi getaran di tanah ini terlalu nyata. Jantungku berpacu sangat kencang sampai rasanya sakit. Rasa penasaran sialan itu muncul lagi. Aku harus melihatnya. Aku harus tahu apa yang ada di luar sana. Aku merayap pelan menuju pintu tenda. Raka, jangan, bisik Sarah tertahan. Dia mencengkeram kakiku. Lepas, Sar. Aku cuma mau ngintip sedikit, bisikku. Aku melepaskan cengkeraman Sarah. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh resleting tenda. Perlahan, aku menurunkan resleting itu. Hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk satu mata mengintip keluar. Angin dingin langsung menusuk mataku. Kabut di luar masih sangat tebal. Awalnya aku tidak melihat apa-apa selain putih dan abu-abu. Tapi kemudian, kabut itu tersibak sedikit. Dan pemandangan di depanku membuat darahku membeku seketika. Di sana, sekitar 10 meter dari tenda kami, barisan itu ada. Mereka bukan manusia. Mereka adalah sosok-sosok tinggi besar yang terbuat dari bayangan hitam pekat. Tubuh mereka tegap, mengenakan pakaian seperti prajurit zaman kerajaan kuno. Mereka memegang tombak panjang yang ujungnya berkilau remang, meski tidak ada cahaya yang memantul. Tapi yang paling mengerikan adalah kaki mereka. Kaki mereka tidak menapak di tanah. Mereka melayang, mengambang sekitar 10 cm di atas rumput. Namun setiap kali kaki mereka menghentak di udara, tanah di bawahnya bergetar hebat seolah tertimpa beban bertonton. Jumlah mereka tak terhitung. Barisan itu memanjang ke belakang, hilang ditelan kabut. Dan di barisan paling depan, ada sosok yang lebih besar dari yang lain. Sosok itu menunggangi seekor kuda hitam yang gagah. Kuda itu juga tampak seperti bayangan, dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Sosok penunggang kuda itu mengenakan mahkota kecil di kepalanya. Wajahnya gelap, tidak memiliki fitur yang jelas. Kecuali matanya. 2 titik merah menyala yang menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, sosok pemimpin itu mengangkat tangannya. Seketika itu juga, seluruh pasukan di belakangnya berhenti. Suara hentakan kaki berhenti mendadak. Suasana kembali hening mencekam. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Posisi mereka tepat di depan tenda kami. Mereka berhenti karena kami menghalangi jalan mereka. Perlahan, sangat perlahan. Sosok pemimpin berkuda itu memutar kepalanya. Lehernya berputar dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Matanya yang merah membara kini menatap lurus ke arah celah resleting tenda yang kubuka. Dia melihatku. Aku yakin dia melihatku. Tatapan itu bukan tatapan kosong. Itu tatapan yang penuh dengan amarah dan dominasi. Tatapan dari makhluk purba yang merasa terganggu oleh kehadiran serangga kecil yang tidak tahu diri.
Aku merasakan tekanan udara yang luar biasa berat menghimpit dadaku. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa berkedip. Aku terkunci dalam tatapan maut itu. Tiba-tiba, Sarah menarik kerah jaketku dengan kuat. Dia melempar tubuhku ke belakang hingga aku terjengkang menimpa Bimo. "Tiarap!" "Semuanya tiarap," jerit Sarah tertahan. "Tutup mata kalian. Jangan ada yang bersuara. Berdoa. Berdoa sekarang." Sarah segera menutup kembali resleting tenda dengan kasar. Kami bertiga meringkuk di lantai tenda. Wajah kami menempel pada alas tenda yang dingin dan lembab. Bimo menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang hebat. Sarah komat kamit melafalkan ayat-ayat suci dengan cepat dan tidak beraturan. Aku hanya bisa diam mematung. Otakku masih berusaha memproses apa yang baru saja kulihat. Itu nyata. Itu sangat nyata. Lalu, terdengar suara lengkingan kuda yang sangat keras. Hiik. Suaranya melengking tinggi, menyayat hati, dan terdengar sangat dekat. Seolah kuda itu berdiri tepat di depan pintu tenda kami. Kemudian, suara derap langkah itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Tapi kali ini, suaranya tidak berhenti. Suara itu semakin mendekat. Semakin keras. Mereka mulai bergerak lagi. Dan mereka tidak memutar. Mereka berjalan lurus. Menuju tenda kami. Mereka bakal nabrak kita. Bisik Bimo histeris. Diam, bentak Sarah. Detik berikutnya adalah momen paling mengerikan dalam hidupku. Aku merasakan suhu di dalam tenda turun drastis hingga titik beku. Udara menjadi sangat padat dan menyesakkan. Lalu, bayangan-bayangan gelap mulai terlihat menembus dinding tenda kami. Tenda kami yang berwarna oranye terang, tiba-tiba menjadi gelap gulita seolah tertutup kain hitam raksasa. Suara langkah kaki itu terdengar tepat di samping telingaku. Di atas kepalaku. Di sekelilingku. Mereka tidak menabrak tenda. Mereka menembusnya. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang saat sosok-sosok itu melewati tubuh kami. Rasanya seperti dicelupkan ke dalam kolam es. Ada sensasi listrik statis yang membuat rambut di tanganku berdiri tegak. Dan bau itu. Bau melati dan bau anyir darah itu kini memenuhi rongga hidungku sampai aku mau muntah. Aku memejamkan mata rat-rat. Aku menekan wajahku ke tanah sekuat tenaga. Dalam hati aku berteriak memohon ampun. Maafkan saya tidak bermaksud lancang. Aku mengulang kalimat itu terus-menerus di dalam kepalaku. Entah berapa lama prosesi itu berlangsung. Mungkin 5 menit. Mungkin 1 jam. Rasanya seperti selamanya. Ratusan prajurit gaib itu berjalan menembus dimensi kami, melewati tenda kecil kami yang rapuh. Perlahan tapi pasti, suara langkah kaki itu mulai menjauh. Bergerak ke arah belakang tenda kami. Menuju ke arah kawah Gunung Gede. Suara gemerincing baju zirah semakin pelan. Suara dengusan kuda semakin samar. Hingga akhirnya, semuanya kembali hening. Sunyi yang benar-benar kosong. Tapi kami tidak ada yang berani bergerak. Kami tetap pada posisi tiarap. Menunggu. Berjaga-jaga kalau mereka kembali. Bimo sudah pingsan di sampingku.
Napanya terdengar berat namun teratur. Sarah masih gemetar, tangannya mencengkeram lengan bajuku dengan kuat. Kami bertahan dalam posisi itu sampai cahaya matahari pagi mulai menembus dinding tenda. Saat aku yakin hari sudah benar-benar terang, barulah aku berani bangun. Badanku terasa kaku dan sakit semua. Kepalaku pusing luar biasa. Aku membangunkan Sarah dan Bimo. Mereka bangun dengan wajah yang masih menyisakan ketakutan semalam. Tanpa banyak bicara, kami membereskan barang-barang kami di dalam tenda. Tidak ada yang berani membahas kejadian semalam. Kami hanya ingin segera pergi dari tempat terkutuk ini. Dengan ragu-ragu, aku membuka resleting tenda. Cahaya matahari pagi yang hangat menyambut kami. Langit biru cerah. Kabut sudah hilang. Pemandangan alun-alun Surya Kencana kembali terlihat indah dan damai. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku melangkah keluar tenda, diikuti oleh Sarah dan Bimo. Aku memeriksa sekeliling. Rumput di sekitar tenda kami terlihat biasa saja. Tidak ada jejak ribuan pasukan yang lewat. Sempat terlintas di pikiranku, apakah itu semua hanya mimpi buruk? Tapi kemudian, mataku tertuju pada pasak tenda bagian depan. Tali pasak tenda kami putus. Bukan putus karena tertarik. Ujung talinya rata. Halus. Seperti ditebas oleh pisau silet yang sangat tajam dalam sekali ayunan. Darahku kembali berdesir. Lalu aku melihat ke tanah, tepat di depan pintu tenda. Di tanah yang keras dan berbatu itu, terdapat satu jejak yang sangat jelas. Sebuah cekungan di tanah. Bentuknya melengkung seperti huruf U. Jejak kaki kuda. Tapi ukurannya tidak wajar. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari jejak kaki kuda biasa. Dan tanah di sekitar jejak itu hangus. Rumput di sekelilingnya layu dan menghitam, seperti habis terbakar api yang sangat panas. Aku menelan ludah. Sarah dan Bimo ikut melihat jejak itu. Bimo langsung muntah di semak-semak. Sarah menutup mulutnya, menahan tangis. Tanpa komando, kami segera melipat tenda dengan panik. Kami mengepak barang secepat kilat. Kami berlari meninggalkan area bebatuan itu. Kami tidak berhenti sampai kami tiba di pos kandang badak. Sepanjang perjalanan turun, kami diam 1000 bahasa. Masing-masing sibuk dengan trauma di kepala sendiri. Sampai hari ini, aku masih menyimpan potongan tali tenda yang putus itu. Sebagai pengingat, bahwa logika manusia ada batasnya. Bahwa ada dunia lain yang berdampingan dengan kita. Dan ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak kita ganggu. Gunung Gede telah memberiku pelajaran berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati. Dan tentang rasa takut yang sebenar-benarnya takut. Jika kalian mendaki ke Surya Kencana dan melihat area bebatuan sepi di ujung barat yang tampak menggoda untuk menyepi, jangan pernah dirikan tenda di sana. Karena mungkin saja kalian sedang menghalangi jalan pulang pasukan sang pangeran. Dan percayalah, kalian tidak ingin mendengar langkah kaki mereka mendekat di tengah malam. Cukup aku saja yang merasakannya. Cerita horor Gunung Gede, Pangrango yang kedua. Penunggu Telaga Biru, kisah horor pendakian malam, Gunung Gede, Pangrango. Namaku Bayu.
Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Jakarta. Hobi utamaku adalah mendaki gunung. Bagi sebagian orang, gunung adalah tempat untuk mencari ketenangan. Tempat untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Tapi malam itu, gunung mengajarkanku satu hal lain. Bahwa di balik keindahannya yang memukau, tersimpan kegelapan yang tidak seharusnya diusik. Malam itu, Gunung Gede Pangrango bukan sekadar tumpukan tanah dan batu. Ia hidup. Ia mengawasi. Dan ia lapar. Cerita ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Aku merencanakan sebuah pendakian singkat bersama 3 orang sahabatku. Mereka adalah Nisa, Rian, dan Tio. Kami menyebut pendakian ini sebagai tektok. Artinya, kami akan naik dan turun dalam 1 kali jalan tanpa menginap atau mendirikan tenda. Rencana awalnya sangat sederhana. Kami akan berangkat pagi dari Jakarta, mulai mendaki siang, mengejar matahari terbenam di puncak, lalu turun malam hari. Namun, manusia hanya bisa berencana. Jalanan menuju puncak, Bogor, berkata lain. Macet total. Kendaraan kami terjebak selama berjam-jam di tengah lautan besi dan asap knalpot. Rasa frustrasi mulai menjalar di antara kami. Tio, yang biasanya paling humoris dan berisik, mulai mengeluh bosan. Rian sibuk mengecek GPS yang memerah di semua jalur. Hanya Nisa yang tetap tenang, meski aku tahu dia gelisah melihat jam. Kami baru tiba di base camp Cibodas pukul 10 malam. Jauh meleset dari jadwal. Langit sudah gelap gulita. Hujan deras baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang sangat kuat. Kabut tebal mulai turun menyelimuti kaki gunung. Seharusnya, kami membatalkan pendakian ini. Akal sehatku berteriak untuk menundanya sampai besok pagi. Tapi ego anak muda menguasai kami. Kami sudah jauh-jauh datang ke sini. Sayang kalau tidak jadi naik. Kami ingin mengejar matahari terbit di puncak Pangrango. Jadi, dengan nekat, kami memutuskan untuk tetap mendaki. Kami mengurus administrasi perizinan dengan terburu-buru. Petugas pos penjagaan menatap kami dengan pandangan yang sulit diartikan. Dia tidak melarang, tapi juga tidak menyemangati. Hati-hati ya, Mas, Mbak, katanya datar. Jalur licin habis hujan. Jangan bengong di jalan. Pesan itu terdengar standar. Tapi nada bicaranya membuat bulu kuduku sedikit meremang. Tepat pukul 11 malam, kami memulai langkah pertama. Jalur Cibodas terkenal dengan trek batunya yang tertata rapi. Di siang hari, jalur ini indah. Diapit oleh pepohonan rasa mala yang menjulang tinggi. Tapi di malam hari, lorong pepohonan itu berubah menjadi terowongan gelap tanpa ujung. Cahaya headlamp kami hanya mampu menembus kegelapan sejauh beberapa meter. Selebihnya adalah hitam pekat. Suara langkah sepatu kami yang beradu dengan batu basah menjadi satu-satunya irama yang menemani. Tap, tap, tap. Sesekali terdengar suara serangga malam yang nyaring memekakan telinga. Aku berjalan di depan sebagai pemimpin rombongan. Nisa di belakangku. Tio di posisi ketiga. Dan Rian sebagai penutup barisan atau sweeper. Udara malam itu terasa aneh. Lembab, tapi menusuk tulang. Aku merapatkan jaket, mencoba mengusir dingin yang mulai merayap.
1 jam pertama berjalan tanpa hambatan berarti. Hanya napas kami yang mulai memburu. Kami jarang berbicara. Fokus kami hanya pada pijakan kaki agar tidak terpeleset di batu yang berlumut. Hutan di sekitar kami terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya, hutan Gunung Gede di malam minggu cukup ramai oleh pendaki lain. Tapi malam itu, kami tidak berpapasan dengan siapapun. Seolah-olah hanya kami berempat manusia yang tersisa di dunia ini. Perasaan terisolasi itu mulai mengganggu pikiranku. Tiba-tiba, aku teringat sebuah pantangan tak tertulis di kalangan pendaki Gunung Gede. Pantangan tentang Telaga Biru. Konon, kita tidak boleh berlama-lama di sana saat tengah malam. Apalagi jika kondisi sedang sepi. Telaga itu indah, tapi memiliki daya tarik mistis yang bisa menyesatkan. Aku mencoba menepis pikiran itu. Itu hanya mitos, pikirku. Aku menoleh ke belakang untuk mengecek kondisi teman-teman. Aman, guys? Tanyaku. Aman, B. Lanjut, jawab Rian dari belakang. Tio hanya mengacungkan jempol. Wajahnya terlihat lelah, tapi dia masih menyengir. Nisa tampak serius memperhatikan jalan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 12:30 dini hari. Kami tiba di area Telaga Biru. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Bukan karena lelah, tapi karena atmosfer yang tiba-tiba berubah drastis. Suhu udara mendadak turun beberapa derajat. Kabut di area ini jauh lebih tebal daripada di jalur bawah tadi. Di sebelah kanan jalur setapak, terhamparlah Telaga Biru. Di siang hari, airnya berwarna biru kehijauan yang memukau karena ganggang yang hidup di dasarnya. Tapi malam ini, tidak ada warna biru itu. Telaga itu tampak seperti kolam tinta hitam raksasa. Permukaannya tenang. Sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Hanya ada sedikit pendaran cahaya samar berwarna kebiruan yang entah berasal dari mana. Cahaya itu tidak menerangi, justru membuat kegelapan di sekitarnya semakin pekat. Di pinggir telaga, ada sebuah jembatan kayu dan gazebo kecil tempat pendaki biasa beristirahat. Break dulu, B. Capek banget nih, kata Tio tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan, tapi terdengar agak ganjil. Seperti tertahan di tenggorokan. Aku sebenarnya ragu. Instingku mengatakan untuk terus berjalan. Jangan berhenti di sini. Tapi melihat napas Nisa yang juga sudah Senin Kemis, aku tidak tega. Oke, 10 menit ya. Jangan lama-lama, putusku. Kami meletakkan tas carrier kecil kami di lantai kayu gazebo. Rian langsung mengeluarkan botol minum. Nisa duduk bersandar pada tiang gazebo, memejamkan mata sejenak. Aku tetap berdiri, mengawasi sekitar. Jembatan kayu itu terasa sedikit bergoyang saat kami bergerak. Di bawah kami, air telaga yang hitam itu diam membisu. Aku menyalakan senter, menyorot ke arah permukaan air. Cahaya senterku seolah tertelan oleh hitamnya air. Tidak ada pantulan. Air itu begitu pekat, seolah memiliki kedalaman tanpa dasar. Gila, gelap banget ya airnya, gumam Rian sambil menegup air minumnya. Iya. Beda banget sama siang, sahutku singkat. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Tio tidak ikut duduk.
Dia berdiri di pinggir pagar pembatas jembatan kayu. Tubuhnya menghadap lurus ke arah tengah telaga. Dia diam mematung. Kedua tangannya mencengkeram pagar kayu dengan erat. Buku-buku jarinya memutih karena cengkeraman yang terlalu kuat. "Yo, ngapain lo di situ? Sini duduk, istirahat, panggilku." Tio tidak menjawab. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Kepalanya sedikit miring ke kiri, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kami dengar. "Tio, panggilku lagi, kali ini sedikit lebih keras." Masih hening. Nisa membuka matanya. Dia menatap punggung Tio dengan kening berkerut. Perlahan, Nisa berdiri dan mendekatiku. "Bey," bisik Nisa. "Kenapa, Nis? Kamu cium bau sesuatu enggak?" tanyanya pelan. Aku mengernyitkan hidung, mencoba membaui udara di sekitarku. Awalnya hanya bau kabut dan tanah basah. Tapi perlahan, bau itu mulai tercium. Bau anyir. Sangat anyir. Seperti bau pasar ikan yang tidak dibersihkan berhari-hari. Bau ikan busuk yang bercampur dengan bau lumut yang menyengat. Dan ada satu bau lagi yang menyertainya. Bau kapur barus. Perpaduan bau itu membuat perutku mual seketika. "Ini bukan bau belerang," bisik Nisa lagi. Wajahnya mulai pucat. Tangannya meremas lengan jaketku. "Rian, lo cium bau aneh enggak?" tanyaku pada Rian. Rian mengendus-endus. "Iya, kok bau amis banget ya?" "Perasaan tadi nggak ada bau apa-apa," jawab Rian bingung. Tiba-tiba, headlamp yang terpasang di kepalaku berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Aku menepuk-nepuk headlamp itu dengan panik. "Sial, kenapa nih?" umpatku. Headlamp Rian juga mulai berkedip-kedip tidak wajar. Cahayanya meredup lalu terang lagi dengan ritme yang aneh. Hanya headlamp Nisa yang masih menyala stabil, menyorot ke arah punggung Tio. Dan saat itulah aku melihatnya. Tubuh Tio bergetar halus. Bukan menggigil kedinginan, tapi getaran aneh yang kaku. Perlahan, Tio mulai mengangkat salah satu kakinya. Dia menaikkan kaki kanannya ke atas pagar pembatas jembatan. Gerakannya patah-patah seperti robot. "Tio, lo mau ngapain gila?" teriak Rian. Rian langsung melompat bangun dan berlari ke arah Tio. Aku menyusul di belakangnya. Tio sudah menaikkan kaki kirinya. Kini dia berdiri di atas pagar kayu yang licin itu, menyeimbangkan diri di atas air hitam yang menanti di bawahnya. Dia bersiap untuk melompat. "Tio, turun," bentakku. Aku dan Rian menyambar jaket dan celana Tio bersamaan. Kami menariknya sekuat tenaga ke belakang. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Tubuh Tio terasa berat sekali. Seperti menarik batu besar seberat 1 ton. Padahal tubuh Tio kurus. Seharusnya mudah bagi kami berdua untuk menariknya jatuh. Tapi dia kokoh. Kakinya seolah terpaku di pagar kayu itu. "Berat banget, Bey." "Gila, ini anak kenapa?" teriak Rian panik. Tio tidak bersuara. Wajahnya masih menghadap ke air. Aku memberanikan diri menarik bahunya agar dia berbalik menatap kami. Saat tubuhnya berputar sedikit,
Cahaya headlamp Nisa menyorot wajahnya. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Mata Tio terbuka lebar. Tapi tatapannya kosong. Hampa. Pupil matanya membesar hingga menutupi hampir seluruh bola matanya. Dan dia tersenyum. Senyum yang kaku dan lebar. Senyum yang bukan milik Tio. Dingin. Desis Tio. Suaranya parau dan basah. Seperti orang yang sedang berkumur. Di bawah enak dingin. Sadar, yo. Istighfar, teriak Nisa dari belakang kami. Nisa tidak berani mendekat, tapi dia terus membaca doa dengan suara gemetar. Tio memberontak. Tenaganya mendadak menjadi luar biasa kuat. Dia menghentakkan tangannya, membuat Rian terpental hingga jatuh terduduk. Aku masih berusaha menahan pinggangnya. Tapi Tio mencengkeram pergelangan tanganku. Tangannya dingin sedingin es. Cengkeramannya begitu kuat hingga rasanya tulangku mau remuk. Lepasin, desis Tio lagi. Mereka manggil. Siapa yang manggil? Gak ada siapa-siapa di sana, bentakku. Aku refleks mengarahkan senterku yang menyala redup ke arah air. Ke arah mana Tio terus menatap. Dan demi Tuhan, aku menyesal telah melihatnya. Di permukaan air yang hitam pekat itu, kabut seolah tersibak sedikit. Di bawah permukaan air yang tenang, terdapat ratusan wajah. Wajah-wajah pucat pasi. Mereka mengambang di dalam air, tepat di bawah permukaan. Mata mereka semua terbuka. Putih semua, tanpa pupil. Mulut mereka menganga lebar dalam teriakan bisu. Mereka semua menatap ke atas. Menatap ke arah kami. Menatap ke arah Tio. Dan di tengah-tengah kerumunan wajah mayat itu, ada satu sosok yang berbeda. Seorang wanita. Rambutnya panjang dan hitam, mengambang menyebar di air seperti tentakel gurita. Posisinya terbalik. Wajahnya menghadap ke dalam air, punggungnya menyembul di permukaan. Tubuhnya mengenakan pakaian putih yang lusuh dan robek-robek. Tapi yang paling mengerikan adalah tangannya. Tangan yang panjang dan kurus itu menjulur keluar dari air. Kulitnya keriput dan berwarna kebiruan. Kuku-kukunya hitam dan panjang. Tangan itu menggapai-gapai ke udara, seolah memanggil Tio untuk mendekat, untuk terjun ke pelukannya yang mematikan. Suara wanita itu tiba-tiba masuk ke dalam kepalaku. Bukan lewat telinga, tapi langsung bergema di dalam otakku. Suaranya lembut, mendayu, tapi penuh dengan ancaman. Temani aku di sini sepi. Temani aku dingin. Kepalaku terasa sakit luar biasa. Pandanganku mulai kabur. Aku merasa pusing dan mual. Pegangan tanganku pada Tio mulai melemah. Aku merasa ingin melepaskannya. Aku merasa ingin ikut terjun ke sana. Air itu terlihat begitu mengundang. Begitu damai. Begitu rumah. Bayu. Sadar. Teriakan Nisa menyentakku kembali ke realitas. Aku melihat Tio sudah hampir melepaskan diri sepenuhnya. Satu kakinya sudah melayang di udara. Tubuhnya condong ke depan, siap jatuh ke dalam pelukan mayat-mayat di air itu. Rian sudah bangkit lagi dan memeluk kaki Tio sambil menangis ketakutan.
Nisa. Doa, Nis. Apa aja? Cepetan, teriakku putus asa. Nisa, dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, mengambil napas panjang. Dia menutup telinganya dengan satu tangan. Lalu dengan suara lantang dan penuh keyakinan, dia mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara Nisa memecah keheningan malam di Telaga Biru. Bergema memantul di antara pepohonan hutan yang gelap. Saat kalimat takbir itu berkumandang, reaksi alam sungguh mengerikan. Air telaga yang tadinya tenang, tiba-tiba bergejolak. Seperti air mendidih. Buih-buih putih bermunculan di permukaan. Dan dari arah air itu, terdengar jeritan. Bukan jeritan manusia, tapi suara lengkingan tinggi yang menyakitkan telinga. Seperti suara besi berkarat yang digesekkan. Atau suara binatang buas yang terluka parah. Aargerg. Jeritan itu membuat kaca-kaca pos penjagaan di kejauhan mungkin bergetar. Sosok-sosok wajah di dalam air itu mulai berputar-putar panik. Tangan pucat yang menjulur itu mengejang, lalu menarik diri masuk kembali ke dalam air dengan kasar. Seketika itu juga, kekuatan yang merasuki Tio hilang. Tubuh Tio yang tadi kaku dan berat seperti batu, tiba-tiba menjadi lemas seperti boneka kain. Tarik, teriakku. Aku dan Rian menarik tubuh Tio sekuat tenaga. Kami bertiga jatuh bergulingan di lantai kayu jembatan. Tio terbatuk-batuk hebat. Dia memuntahkan cairan bening yang berbau amis. Matanya berkedip cepat, pupilnya kembali normal. Dia menatap kami dengan bingung dan ketakutan. Gue kenapa? Tanya Tio lemah. Gak usah banyak tanya. Bangun. Kita lari, perintahku tegas. Aku tidak peduli lagi dengan barang-barang kami. Aku menyambar tas Nisa dan menarik tangannya. Rian memapah Tio yang masih lemas. Balik. Kita turun. Batal ke puncak, teriakku. Kami berlari kencang meninggalkan Telaga Biru. Menuruni jalur batu yang licin dengan kecepatan yang membahayakan. Jantungku rasanya mau meledak. Tapi teror itu belum selesai. Saat kami berlari menjauh, dari arah belakang kami, terdengar suara air yang meluap. Biur, biur, seperti suara ombak besar yang menghantam pantai. Padahal Telaga Biru hanyalah danau kecil yang tenang. Suara itu terdengar semakin dekat. Kecipak, kecipuk, kecipak. Suara langkah kaki basah yang mengejar kami. Bukan satu atau dua langkah, tapi banyak. Seperti ada sepasukan orang basah yang berlari mengejar kami. Jangan nengok belakang. Lari terus, teriakku pada teman-teman. Rian menangis sambil terus menyeret Tio. Nisa terus merapalkan ayat kursi tanpa henti. Suara kecipa air itu semakin dekat. Aku bisa merasakan cipratan air dingin mengenai tengkuk leherku. Padahal tidak hujan. Dan jarak kami dengan telaga sudah ratusan meter. Bau anyir ikan busuk itu kembali tercium kuat. Mengikuti kami. Memburu kami. Kami terus berlari tanpa henti. Melewati jembatan kayu panjang di atas rawa. Melewati pos pendaftaran Simaksi yang kosong. Hingga akhirnya kami melihat cahaya lampu dari pos penjagaan utama di Cibodas.
Begitu kaki kami menginjak aspal parkiran, suara kecipa air itu berhenti mendadak. Bau anyir itu lenyap seketika, digantikan oleh udara dingin subuh yang normal. Kami ambruk di depan pos penjagaan. Napas kami putus-putus. Kaki kami gemetar hebat sampai tidak bisa berdiri lagi. Seorang petugas jaga wana tua keluar dari pos sambil membawa senter. Dia melihat kondisi kami yang berantakan. Wajah pucat, baju basah oleh keringat dingin, dan mata yang penuh teror. Bapak itu tidak kaget. Dia hanya menghela napas panjang, seolah sudah sering melihat pemandangan seperti ini. "Minum dulu," katanya sambil menyodorkan teko berisi teh hangat. Dia tidak bertanya, kenapa, atau ada apa. Dia hanya menatap ke arah hutan gelap di belakang kami, lalu menggelengkan kepala pelan. "Sudah dibilang, jangan bengong di Telaga Biru," gumamnya pelan. Malam itu, kami tidak jadi mendaki. Kami tidur meringkuk di musola base camp sampai matahari terbit. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani memejamkan mata sepenuhnya. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk langsung pulang ke Jakarta. Sepanjang perjalanan di mobil, suasana hening. Tio duduk di kursi belakang, diam 1000 bahasa. Dia masih terlihat syok berat. Saat kami berhenti di rest area untuk makan siang, Rian teringat sesuatu. "GoPro gue?" gumam Rian. Dia meraba dadanya. Kamera GoPro miliknya masih terpasang di strap tasnya. Kamera itu menyala sepanjang kejadian tadi malam. Dengan tangan gemetar, Rian melepas kamera itu dan menghubungkannya ke laptop yang dia bawa. Kami semua berkerumun di sekeliling laptop. Penasaran sekaligus takut untuk melihat apa yang terekam. Rian memutar video itu. Videonya gelap dan goyang-goyang. Hanya terlihat sorotan lampu senter yang panik. Tapi suaranya terekam jelas. Suara napas kami, teriakan kami, dan suara Nisa yang adzan. Lalu, Rian memundurkan video ke menit di mana Tio berdiri di pinggir pagar. Saat aku menyorotkan senter ke arah air. Di layar laptop, air telaga itu terlihat hitam pekat. Tidak ada wajah-wajah pucat. Tidak ada hantu wanita terbalik. Hanya air hitam yang tenang. "Tuh kan, gak ada apa-apa. Cuma halusinasi kita doang kali," kata Rian berusaha menghibur diri. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang ganjil. "Tunggu. Pos, Ian," pintaku. Rian menekan tombol pos. Aku menunjuk ke layar. Di video itu, terlihat tubuh Tio sedang ditarik mundur oleh aku dan Rian. Tubuh Tio sudah menjauh dari pagar. Tapi lihat bayangannya di air. Pantulan wajah Tio di permukaan air yang hitam itu. Pantulan itu tidak bergerak. Tubuh asli Tio sudah mundur ke belakang. Tapi pantulan wajahnya di air tetap diam di tempat semula. Mengambang di permukaan air. Dan yang lebih mengerikan, pantulan wajah Tio itu sedang tersenyum. Menyeringai lebar hingga ke telinga. Menatap lurus ke arah lensa kamera. Kami semua terdiam membeku melihat layar laptop itu. Darahku berdesir hebat. Tio yang melihat itu langsung menutup wajahnya dan menangis histeris di tengah restoran yang ramai. Kami segera menutup laptop itu. Dan sejak hari itu, video itu tidak pernah kami buka lagi. Bahkan Rian langsung memformat kartu memorinya sampai bersih.
Tapi ingatan itu tidak bisa diformat. Senyum pantulan itu masih menghantuiku sampai sekarang. Sejak kejadian itu, aku gantung sepatu. Aku tidak pernah lagi mendaki gunung, terutama Gunung Gede Pangrango. Karena aku tahu, ada sesuatu di Telaga Biru yang masih menunggu. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang kesepian. Dan aku takut, jika aku kembali ke sana, pantulan wajahku tidak akan ikut pulang bersamaku. Ingatlah pesanku ini, kawan. Jika kalian mendaki Gunung Gede lewat jalur Cibodas, dan tiba di Telaga Biru saat tengah malam, jangan berhenti. Jangan menatap air terlalu lama. Dan jika kalian melihat air itu berwarna hitam pekat tanpa riak, larilah. Sebelum kalian mendengar bisikan itu, temani aku. Cerita horor Gunung Gede, Pangrango yang ketiga. Misteri suara gamelan di pos bayangan. Siapa yang hajatan di atas Gunung Gede? Namaku Fajar. Dan aku benci suara gamelan. Dulu, aku selalu menganggap alunan musik tradisional itu menenangkan. Suara gong yang bergema dalam, suara saron yang melenting, dan suara suling yang menyayat hati. Bagiku, itu adalah identitas budaya yang indah. Tapi itu dulu. Sebelum malam jahanam itu terjadi. Sekarang, setiap kali aku mendengar denting gamelan, sekecil apapun, entah itu dari radio tetangga, dari acara nikahan di gedung, atau bahkan dari intro lagu di YouTube, tubuhku langsung bereaksi. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Telingaku berdenging sakit. Dan hidungku otomatis mencium bau itu lagi. Bau daging kambing bakar yang bercampur dengan bau kemenyan dan bunga melati yang sudah busuk. Bau dari pesta yang seharusnya tidak pernah kami hadiri. Cerita ini bukan tentang hantu yang melompat kaget. Ini tentang undangan. Undangan dari mereka yang menghuni sisi gelap Gunung Gede Pangrango. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu sedang musim libur panjang. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung terpopuler di Jawa Barat. Jadi wajar jika saat liburan, gunung itu berubah menjadi pasar malam. Ribuan pendaki memadati setiap jalur. Mulai dari jalur Cibodas, jalur Putri, sampai jalur Selabintana. Kami bertiga sudah merencanakan pendakian ini sejak lama. Ada aku, Dimas, dan Eko. Kami bukan pendaki pemula. Kami sudah kenyang makan asam garam dunia pendakian. Dimas adalah yang paling senior di antara kami. Dia memiliki ego yang tinggi dan selalu merasa paling tahu medan. Eko adalah antitesis dari Dimas. Dia penakut, sensitif, tapi sangat patuh pada aturan. Dan aku, Fajar, biasanya menjadi penengah di antara mereka. Tapi hari itu, aku gagal menjadi penengah. Dan kegagalanku itu hampir merenggut nyawa kami semua. Kami tiba di base camp Putri pukul 10 pagi. Suasana sudah sangat kacau. Lautan manusia memenuhi pos pendaftaran. Antrean untuk simaksi mengular panjang sampai ke jalan raya. Melihat kondisi itu, wajah Dimas langsung masam. Dia benci keramaian. Dia mendaki gunung untuk mencari ketenangan, bukan untuk berdesak-desakan seperti di gerbong kereta listrik. Gila, umpat Dimas sambil melempar puntung rokoknya ke tanah. Kalau lewat jalur resmi, kita baru bisa naik jam 2 siang.
Sampai atas bisa tengah malam. Ya mau gimana lagi, Dim? Emang lagi musim libur, sahut Eko pasrah. Dimas menggelengkan kepala. Dia menatap ke arah hutan lebat di sisi kiri pos pendaftaran. Tatapan yang aku tahu artinya. Tatapan yang selalu membawa masalah. Kita lewat jalur tikus saja, kata Dimas pelan. Aku dan Eko sontak menoleh. Jalur tikus mana? Jangan gila lo, kataku. Ada, jawab Dimas yakin. Jalur lama. Jalur yang dipakai pencari kayu bakar dulu. Masuknya lewat kebun warga di atas sana. Tembusnya nanti di antara pos 3 dan kandang badak. Itu ilegal, Dim, potong Eko cemas. Dan bahaya. Kalau kita nyasar gimana? Dimas tertawa meremehkan. Nyasar? Gue udah hafal mati kontur gunung gede. Kok? Gue punya kompas, gue punya peta offline. Aman. Lagian, lo mau antre di sini 5 jam? Atau mau jalan sekarang, motong kompas, dan sampai kandang badak pas maghrib? Tawaran itu memang menggoda. Menghindari keramaian dan sampai lebih cepat. Sebagai pendaki yang merasa senior, ada kesombongan dalam diri kami untuk menaklukkan jalur yang tidak biasa. Dan itulah kesalahan pertama kami. Kesombongan. Akhirnya, dengan berat hati, aku dan Eko setuju. Kami menyelinap keluar dari area pos pendaftaran. Kami memutar jalan, melewati perkebunan wortel milik warga. Lalu, kami menemukan celah di pagar kawat berduri yang membatasi hutan Taman Nasional. Hutan di balik pagar itu tampak berbeda. Lebih gelap. Lebih rapat. Dan jauh lebih sunyi. Kami mulai masuk ke dalam rimbunan hutan itu sekitar pukul 12 siang. Awalnya, jejak jalan setapak masih terlihat jelas. Mungkin bekas jalan para petani atau pemburu babi hutan. Tapi semakin kami masuk ke dalam, jejak itu semakin samar. Semak belukar setinggi dada orang dewasa menghadang langkah kami. Pohon-pohon besar yang tumbang melintang menghalangi jalan. Duri rotan dan tanaman jelatang menyobek celana dan kulit kami. Dim, lo yakin ini jalurnya? Tanyaku setelah 2 jam kami berjalan membabat hutan. Napas kami sudah ngos-ngosan. Yakin. Tenang aja. Arah kompas gue benar kok. Kita lurus terus ke arah punggungan bukit itu, jawab Dimas tanpa menoleh. Dia terus menebas ranting-ranting dengan parang kecil yang dibawanya. Langit mulai berubah warna. Cahaya matahari yang tadi terik, kini mulai meredup. Kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan. Hutan gunung gede yang tropis dan lembab mulai menunjukkan wajah aslinya. Suara burung-burung yang tadi ramai berkicau, perlahan menghilang. Digantikan oleh suara gesekan daun yang tertiup angin. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti kami. Eko berjalan di belakangku. Sejak tadi dia diam saja. Tapi aku bisa mendengar gumaman doa yang tidak putus dari mulutnya. Sesekali dia menoleh ke belakang dengan gerakan kaget, seolah ada yang menepuk pundaknya. Kenapa? Kok? Tanyaku pelan. Perasaan gue gak enak, Jar, bisik Eko. Dari tadi kayak ada yang ngeliatin kita dari balik pohon. Ah, perasaan lo doang. Itu monyet kali, jawabku mencoba menenangkan.
Padahal, aku juga merasakannya. Ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi pergerakan kami. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Sekitar pukul 5 sore, kami benar-benar kehilangan jejak jalan setapak. Kami berada di tengah hutan rimba yang perawan. Pohon-pohon rasa mala raksasa menjulang tinggi seperti pilar-pilar istana. Akar-akarnya yang besar menyembul keluar dari tanah, meliuk-liuk seperti ular raksasa. Dimas berhenti sejenak untuk melihat peta di ponselnya. Wajahnya terlihat sedikit bingung, meski dia berusaha menutupinya. "Gimana, Dim? Kita di mana?" desakku. "Harusnya sih udah deket. Pos 3 ada di sebelah kanan kita." "Tapi kok..." Dimas menggantung kalimatnya. "Tapi apa?" "Gak. Kita lanjut aja. Sebentar lagi gelap. Kita harus cari tempat datar buat istirahat sebentar," kata Dimas mengalihkan pembicaraan. Kami terus berjalan menembus kerapatan vegetasi. Cahaya matahari semakin menghilang. Hutan menjadi remang-remang. Warna hijau daun berubah menjadi abu-abu, lalu perlahan menjadi hitam. Tepat saat azan maghrib sayup-sayup terdengar dari kejauhan, mungkin dari masjid di kaki gunung. Kami menemukan tempat itu. Di tengah hutan yang semrawut dan penuh semak berduri. Tiba-tiba ada sebuah area terbuka. Area itu aneh. Sangat aneh. Bentuknya lingkaran sempurna, dengan diameter sekitar 20 meter. Tanahnya datar dan bersih. Sangat bersih. Tidak ada semak belukar, tidak ada rumput liar, bahkan tidak ada daun kering yang berserakan. Seolah-olah ada tukang sapu rajin yang membersihkan tempat itu setiap jam. Di sekeliling lingkaran itu, tumbuh pohon-pohon besar yang jaraknya teratur. Pohon-pohon itu seperti tiang pancang yang membatasi area tersebut. Akar-akarnya menonjol keluar, membentuk seperti bangku-bangku alami. "Ini dia," kata Dimas sambil tersenyum puas. "Pos bayangan." "Pos bayangan?" "Gue baru dengar," kata Eko ragu. Dia berdiri di pinggir lingkaran, enggan untuk melangkah masuk. "Ini tempat rahasia, kok. Gak ada di peta resmi. Konon dulu tempat istirahat prabu-prabu zaman dulu kalau mau meditasi ke puncak, jelas Dimas sok tahu. Tempatnya enak, bersih. Kita istirahat di sini dulu, masak air, sholat, baru lanjut jalan malam," perintah Dimas. Dimas langsung melangkah masuk ke tengah lingkaran itu dan meletakkan tas kerilnya. Aku mengikuti Dimas, meski ada rasa ganjil di hati. Kenapa tanah ini begitu bersih? Hutan di sekelilingnya liar dan berantakan. Tapi area ini seperti lantai keramik yang baru disapu. Eko adalah yang terakhir masuk. Dia melangkah dengan hati-hati, seolah takut menginjak sesuatu yang tidak terlihat. Kami pun mulai membongkar muatan. Dimas mengeluarkan kompor portabel dan nesting. Aku menyiapkan matras untuk sholat. Suasana saat itu hening. Sangat hening. Biasanya saat maghrib di hutan, suara tonggeret atau jangkrik akan bersahut-sahutan memekakan telinga. Tapi di pos bayangan ini, tidak ada suara serangga sama sekali. Sunyi senyap. Hanya suara desis gas dari kompor Dimas yang terdengar. Keanehan pertama mulai terjadi saat kami sedang menunggu air mendidih. Udara di Gunung Gede pada ketinggian 2000 meter seharusnya dingin.
Apalagi ini sudah malam dan kabut tebal sudah turun. Tapi tiba-tiba, aku merasa gerah. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Aku melepas jaket tebalku. "Kok panas ya?" tanyaku. Dimas yang sedang mengaduk kopi juga menyeka keringat di lehernya. "Iya nih. Anginnya mati." "Mungkin mau hujan," jawab Dimas santai. "Tapi ini bukan panas karena tidak ada angin. Ini panas yang berbeda. Rasanya pengap dan sumpek. Seperti berada di dalam ruangan sempit yang disesaki oleh ratusan orang. Udaranya terasa berat untuk dihirup." "Gue mau pipis dulu," kata Eko tiba-tiba. Dia berdiri dan berjalan ke arah semak-semak di luar lingkaran batas pohon. "Jangan jauh-jauh, kok." "Pamit dulu," teriak Dimas. "Iya," sahut Eko. Aku menyeruput kopi yang baru matang. Rasanya hambar. Lidahku terasa tebal. Belum sampai 2 menit, tiba-tiba Eko berlari kembali ke arah kami. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak ketakutan. Napasnya memburu seolah dia baru saja dikejar macan. Dia langsung duduk merapat ke arahku, tangannya gemetar hebat. "Kenapa lo?" "Ketemu babi?" tanya Dimas kaget. Eko menggeleng kuat-kuat. Dia menelan ludah, mencoba mencari suara. Kalian cium baunya enggak?" tanya Eko dengan suara parau. "Bau apaan?" tanyaku. "Di sana, di balik semak itu," tunjuk Eko dengan jari gemetar. "Bau masakan. Bau sate. Bau gulai." Aku dan Dimas saling pandang. "Lapar kali lo, kok?" "Halusinasi," ejek Dimas. "Demi Allah, Dim. Gue cium bau sate kambing. Kuat banget. Terus ada bau kemenyan sama melati," seru Eko histeris. Aku mencoba menajamkan penciumanku. Awalnya aku hanya mencium bau tanah dan bau kopi kami. Tapi kemudian, angin berhembus pelan dari arah yang ditunjuk Eko. Dan saat itulah baunya datang. Baunya menusuk hidungku dengan kasar. Itu bau daging bakar. Sangat gurih, sangat lezat. Seperti bau sate kambing yang sedang dikipas di atas arang. Baunya membuat perutku berbunyi, tapi sekaligus membuat ulu hatiku mual. Karena di balik bau lezat itu, ada aroma lain yang menyertainya. Aroma bunga melati yang sangat pekat. Begitu pekatnya sampai rasanya pahit di tenggorokan. Dan bau kemenyan yang dibakar. Siapa yang membakar sate dan kemenyan di tengah hutan rimba yang tidak ada jalur resminya ini? "Lo cium kan, Jar? Lo cium kan?" desa Eko sambil mencengkeram lenganku. Aku mengangguk pelan. Mungkin ada pendaki lain yang ngecamp di dekat sini. Mungkin mereka lagi masa enak, kataku mencoba mencari logika. Tapi logikaku terasa rapuh. Pendaki mana yang masak gulai kambing di hutan, Jar? Dan ini jalur tikus. Gak ada orang lewat sini, bantah Eko. Tiba-tiba, Dimas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami diam. "SSTT dengerin," bisik Dimas. Kami bertiga terdiam. Di tengah keheningan hutan yang panas dan pengap itu, terdengar suara. Awalnya samar, terbawa angin. Ting tung ting tung. Suara logam yang dipukul.
berirama, teratur. Semakin lama semakin jelas. Itu suara gamelan. Gamelan Sunda. Degung. Suara saron berpadu dengan suara bonang. Lalu disusul suara kendang. Tak tung des. Suaranya bukan berasal dari jauh. Suaranya sangat dekat. Mungkin hanya berjarak 10 atau 20 meter di balik kabut tebal yang mengelilingi kami. Yang membuat bulu kuduku berdiri bukan hanya keberadaan suara itu, tapi nadanya. Biasanya, cerita horor tentang gamelan di gunung identik dengan lagu yang sedih, menyayat hati, atau mistis. Tapi ini tidak. Musik yang kami dengar ini nadanya ceria, cepat, rancak. Ini adalah jenis musik yang biasa dimainkan saat upacara penyambutan tamu agung atau upacara pernikahan. Suaranya riuh rendah, penuh semangat. Seolah-olah ada perayaan besar yang sedang berlangsung tepat di sebelah kami. Ada yang hajatan, gumam Dimas. Tapi nada bicara Dimas aneh. Dia tidak terdengar takut. Dia terdengar takjub. Dim, sadar Dim. Itu bukan manusia, kata Eko sambil menarik baju Dimas. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Tinggalin aja barang-barang. Eko sudah siap untuk lari. Tapi Dimas tidak bergerak. Dia malah berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah kegelapan hutan, ke arah sumber suara gamelan itu. Dengar gak? Tanya Dimas pelan. Apanya? Tanyaku panik. Suara orang ngobrol. Ramai banget. Mereka lagi ketawa-ketawa, kata Dimas sambil tersenyum tipis. Aku menajamkan telinga lagi. Dan benar saja. Di sela-sela suara gamelan yang semakin keras itu, aku mendengar suara riuh rendah. Seperti suara dengungan lebah. Itu suara percakapan ratusan orang. Mereka berbicara dalam bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang mereka gunakan sangat halus. Buhun. Kuno. Aku tidak mengerti artinya, tapi intonasi mereka terdengar sopan dan gembira. Suara gelas berdenting. Suara tawa renyah wanita. Suara tepuk tangan. Semuanya terdengar sangat nyata, sangat hidup. Tapi di depan mata kami hanyalah tembok kabut putih dan pepohonan hitam. Tidak ada cahaya lampu. Tidak ada tenda. Hanya kegelapan. Dim, ayo cabut. Ini udah nggak bener, teriakku sambil mulai membereskan matras dengan kasar. Aku tidak peduli lagi dengan kerapian. Aku melempar semua barang ke dalam tas asal-asalan. Tapi Dimas tidak merespons. Dia malah merapikan rambutnya. Dia membetulkan letak kerah kemeja flanelnya. Dia membersihkan debu di celananya. Gerakannya seperti orang yang mau bertamu. Seperti orang yang mau kondangan. Dimas, bentakku. Dimas menoleh ke arahku. Dan saat itulah jantungku rasanya berhenti berdetak. Tatapan mata Dimas berbeda. Kosong. Hampa. Pupil matanya membesar. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Yang ada hanya senyum simpul yang mengerikan. Mereka ngundang kita makan, Jar, kata Dimas lembut. Gak sopan kalau kita nolak.
Tamu harus menghargai tuan rumah. Siapa yang ngundang? Gak ada siapa-siapa di sana. Goblok, teriak Eko sambil menangis. Itu setan, Dim. Sadar. SSTT jangan kasar, tegur Dimas. Lihat tuh. Penjemputnya sudah datang. Dimas menunjuk ke arah batas lingkaran pohon. Aku dan Eko menoleh ke arah yang ditunjuknya. Dan di sana, di batas antara tanah bersih pos bayangan dan semak belukar hutan, kabut perlahan tersibak. Dua sosok muncul dari balik pohon. Mereka berdiri diam. Mereka mengenakan pakaian adat Sunda lengkap. Baju pangsi hitam, ikat kepala batik, dan kain sarung melilit di pinggang. Tubuh mereka tinggi tegap. Mereka membawa obor bambu yang apinya menyala biru redup. Tapi bukan itu yang membuatku menjerit tertahan. Wajah mereka. Mereka tidak punya wajah. Rata. Kulit wajah mereka mulus seperti telur. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat yang rata. Tapi anehnya, aku bisa merasakan bahwa mereka sedang tersenyum ramah pada kami. Mereka membungkuk sedikit, memberi salam hormat. Lalu salah satu dari mereka mengulurkan tangannya ke arah Dimas. Mengajaknya mari. Suara gamelan tiba-tiba meledak menjadi sangat keras. Dang, dung, dang, dung. Suara gong dipukul bertalu-talu. Suara sinden mulai bernyanyi melengking tinggi. Kembang gadung en umarurak. Nyanyian itu indah, tapi membuat kepalaku sakit luar biasa. Rasanya seperti ada paku yang ditancapkan ke pelipisku. Ayo, kata Dimas. Dia mulai melangkah. Dia berjalan mendekati dua sosok tanpa wajah itu. Dimas. Jangan, teriakku. Aku berlari mengejar Dimas. Aku mencoba meraih tas kerilnya. Tapi Dimas menepis tanganku dengan kekuatan yang tidak wajar. Sangat kuat. Aku terpental jatuh ke tanah keras. Kalian kalau nggak mau ikut, tunggu di sini saja. Gue mau makan enak dulu, kata Dimas dingin tanpa menoleh. Dia terus berjalan. Melewati batas lingkaran pohon. Mendekati dua penjemput itu. Dan saat Dimas melangkah keluar dari lingkaran pos bayangan, pemandangan di depan kami berubah total. Kabut tebal itu seolah menjadi tirai yang dibuka. Dan di baliknya, dunia lain terungkap. Hutan rimba yang gelap itu lenyap. Berganti menjadi sebuah pelataran pesta yang megah dan luas. Ribuan obor menyala menerangi tempat itu dengan cahaya kuning kemerahan. Ada gapura janur kuning yang melengkung indah. Ada panggung gamelan di sudut kiri, lengkap dengan para nayaga, pemain musik, yang menabuh instrumen dengan semangat. Mereka semua mengenakan pakaian seragam. Dan mereka semua tidak punya wajah. Di tengah pelataran, ratusan tamu duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di atas tanah. Mereka sedang makan. Menikmati hidangan di piring-piring tanah liat. Bau sate dan gulai itu semakin menyengat. Sangat nyata. Aku melihat Dimas berjalan masuk ke tengah kerumunan itu. Para tamu itu seolah memberikan jalan untuknya. Mereka menoleh ke arah Dimas, meski tanpa wajah, dan mengangguk hormat. Di ujung pelataran, ada sebuah pelaminan.
pelaminan kayu jati yang diukir indah penuh bunga melati. Di sana duduk sepasang pengantin. Pengantin prianya mengenakan beskap putih, tapi wajahnya tertutup masker kain hitam. Sedangkan pengantin wanitanya, dia cantik, sangat cantik. Wajahnya memiliki fitur lengkap, tidak rata seperti yang lain. Kulitnya putih bersih bersinar. Matanya tajam memikat. Dia memakai siger, mahkota, emas yang berkilauan. Tapi saat dia melihat Dimas mendekat, dia tersenyum. Dan senyum itu menghancurkan segala ilusi keindahannya. Mulutnya robek lebar sampai ke telinga. Dan giginya. Giginya hitam legam dan runcing-runcing seperti gigi ikan piranha. Dia menatap Dimas dengan tatapan lapar. Bukan tatapan cinta, tapi tatapan predator melihat mangsanya yang datang menyerahkan diri. Pengantin wanita itu berdiri. Dia merentangkan kedua tangannya. Dan suara seraknya menggema di seluruh area pesta, mengalahkan suara gamelan. Tamu kehormatan sudah datang. Siapkan piringnya. Aku melihat ke arah piring-piring yang dipegang oleh para tamu. Itu bukan piring tanah liat. Itu adalah batok kepala manusia yang dibelah dua. Dan makanan yang mereka makan, itu bukan daging kambing. Itu adalah potongan daging mentah yang masih berdarah-darah. Dan cacing tanah yang menggeliat-geliat sebagai mienya. Dimas tidak sadar. Di matanya, itu adalah pesta mewah. Dia terus berjalan mendekati pelaminan maut itu. Aku tahu, jika Dimas sampai naik ke pelaminan itu, dia tidak akan pernah kembali. Dia akan menjadi pengantin pria abadi di sana. Atau lebih buruk, dia akan menjadi hidangan utama di piring batok kepala itu. Eko. Garam. Mana garam lo? Teriakku pada Eko yang masih mematung di belakangku. Eko tersentak kaget. Ada di saku tas. Ambil. Sekarang, aku bangkit berdiri dan berlari secepat kilat mengejar Dimas. Aku tidak peduli dengan ribuan makhluk tanpa wajah yang mulai menoleh ke arahku dengan marah. Aku menerobos kerumunan gaib itu. Rasanya seperti menembus air yang sangat dingin dan berlendir. Dimas, bangun. Aku melompat dan memukul tengkuk leher Dimas sekuat tenaga. Hantaman tanganku tepat mengenai saraf lehernya. Tubuh Dimas langsung ambruk. Pingsan. Seketika itu juga, suasana pesta berubah. Suara tawa riuh berubah menjadi teriakan marah. Suara gamelan yang merdu berubah menjadi suara bising yang mengerikan. Cempreng. Sumbang. Seperti suara besi tua yang dipukul-pukul secara acak. Terang. Terung. Gung. Breng. Para tamu yang tadinya duduk tenang, kini berdiri serentak. Tubuh mereka mulai memanjang. Tinggi mereka bertambah 2 kali lipat. Dan wajah rata mereka mulai retak, mengeluarkan cairan hitam. Sang pengantin wanita menjerit. Jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Kurang ajar. Kalian merusak hajatanku. Suaranya menggelegar seperti petir. Dia melompat turun dari pelaminan. Gerakannya bukan berjalan, tapi merayap cepat seperti laba-laba. Keempat anggota badannya menempel di tanah,
Kepalanya mendongak menatapku dengan gigi runcingnya yang bergemeretak. Eko! Tabur garamnya, teriakku histeris sambil menyeret tubuh Dimas yang berat. Eko berlari maju sambil melemparkan segenggam garam krosok kasar ke udara. Pergi. Kami tidak mengganggu. Jangan ganggu kami, teriak Eko sambil menangis. Saat butiran garam itu menyentuh tanah dan tubuh makhluk-makhluk itu, terjadi reaksi seperti minyak panas yang disiram air. Zas! Zas! Asap putih mengepul di mana-mana. Makhluk-makhluk itu melolong kesakitan. Kulit mereka melepuh. Cahaya obor-obor itu padam satu persatu dengan cepat. Gelap gulita mulai menyergap kembali. Panggung pelaminan hancur menjadi debu. Lari, jar! Lari! Aku memanggul tubuh Dimas di bahuku. Beratnya luar biasa, seolah ada beban tambahan yang menempel di punggungnya. Kami berlari buta ke arah kegelapan hutan, menjauh dari lingkaran pos bayangan itu. Kami tidak tahu arah. Kami menabrak duri rotan. Kami tersandung akar pohon. Kami jatuh bangun di tanah yang licin. Tapi kami terus berlari. Karena di belakang kami, suara langkah kaki ribuan orang itu mengejar kami. Boom! 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 Suara gamelan sumbang itu terus mengikuti. Dan suara tawa pengantin wanita itu menggema di sela-sela pepohonan. Kalian tidak bisa lari. Undangannya sudah disebar. Kalian adalah milikku. Kami berlari seperti orang gila sampai napas kami habis. Sampai paru-paruku rasanya terbakar. Aku tidak ingat berapa lama kami berlari. Yang aku ingat hanya rasa takut yang murni. Dan keinginan untuk tetap hidup. Kami akhirnya jatuh tersungkur di sebuah parit kering. Tenagaku habis total. Aku memeluk tubuh Dimas yang masih pingsan. Eko meringkuk di sampingku, menggigil hebat. Suara gamelan itu perlahan menjauh. Tapi tidak menghilang sepenuhnya. Suaranya masih terdengar sayup-sayup, mengelilingi kami, menunggu kami lengah. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Kami tidak tidur sedetik pun. Kami hanya berdoa, berharap matahari segera terbit. Saat pagi akhirnya datang, kami ditemukan oleh tim ranger Taman Nasional yang sedang patroli di jalur utama Kandang Badak. Ternyata posisi kami hanya berjarak 50 meter dari jalur resmi. Tapi semalam, rasanya kami berada di dunia lain yang jaraknya ribuan kilometer. Kondisi kami mengenaskan. Pakaian kami robek-robek. Tubuh kami penuh luka gores. Dan kami mengalami dehidrasi parah. Dimas baru sadar setelah diberi minum air gula hangat oleh ranger. Tapi dia tidak bicara. Matanya kosong. Mulutnya terkunci rapat. Selama seminggu setelah kejadian itu, Dimas membisu. Dia seperti orang linglung. Dan sampai sekarang, 2 tahun kemudian, Dimas berubah total. Dia tidak pernah lagi naik gunung. Dia menjual semua alat pendakiannya. Dan yang paling parah adalah traumanya terhadap suara gamelan. Pernah suatu kali, aku mengajak Dimas ke kondangan teman SMA kami. Saat kami masuk gedung, musik gamelan degung diputar sebagai penyambut tamu. Dimas langsung muntah di tempat. Dia menutup telinganya dan berteriak histeris. Matikan!
Matikan. Mereka datang. Bau sate. Bau sate busuk. Aku harus menyeretnya keluar gedung saat itu juga. Dimas bilang padaku. Setiap kali dia mendengar suara gamelan, dia tidak mendengar musik yang indah. Dia mendengar suara jeritan. Dia mendengar suara tulang yang dipatahkan. Dan dia melihat wajah pengantin wanita bergigi hitam itu, tersenyum padanya dari kejauhan. Menunggu. Sabar menunggu. Karena menurut Dimas, pesta di atas sana belum selesai. Hajatan itu masih berlangsung. Dan kursi pelaminan di sebelah pengantin wanita itu masih kosong. Masih menunggu Dimas untuk kembali dan duduk di sana selamanya.